Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran fisika kelas 12 yang akan dibahas oleh saya sendiri, Yuci Enda Sakti dari SMA Negeri 1 Cibadak. Adapun pembahasan hari ini adalah tentang radiasi benda hitam. Pembagian materi untuk radiasi benda hitam ini antara lain mengenai pancaran dan penyerapan radiasi benda hitam yang dihubungkan dengan hukum Stefan Boltzmann, hukum pergeseran Wien, hukum Rayleigh-Jeans, dan distribusi Planck. Adapun dalam penerapan tetapan Planck, kita menjadi pembahasan yang kedua yang kita menitik beratkan pada percobaan efek fotolistrik, hamburan Compton, dan hipotesis de Broglie. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pancaran dan penyerapan radiasi panas benda hitam. Benda pada suhu tertentu akan memancarkan energi panas yang merupakan spektrum kontinu dari suatu panjang gelombang. Sedangkan benda pada suhu rendah, kecepatan pancaran juga rendah, sehingga energi pancaran memiliki panjang gelombang yang panjang. Artinya, hubungan suhu dengan panjang gelombang tentu berbeda. Semakin rendah suhu, maka panjang gelombangnya semakin tinggi. Nah, ini nampak salah satu jenis benda yang kita katakan sebagai benda hitam bisa meradiasikan seluruh energi panas yang dia serap dan akan dipancarkan secara sempurna. Baik, hubungan untuk materi radiasi benda hitam ini ada kaitannya dengan hukum Stefan Boltzmann yang menyatakan makin tinggi suhu suatu benda, maka makin besar pula energi kalor yang dipancarkan. Secara matematis dinyatakan I sama dengan P per A sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4, atau P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, di mana I adalah intensitas radiasi dengan satuan watt per meter persegi, P adalah daya pancaran dengan satuan watt, E adalah emisivitas benda dengan nilai antara 0 dan 1, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4 adalah luas permukaan benda, dalam hal ini satuannya meter persegi. T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Contoh soal, suatu benda hitam berbentuk persegi panjang dengan panjang kali lebar bernilai 20 kali 30 mm persegi. Permukaan benda tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi 1000 Kelvin. Berapakah besar daya pancar permukaan benda hitam tersebut? Kita hitung terlebih dahulu konversi dari masing-masing satuan yang diketahui besarannya. Antara lain emisivitas karena bernilai 1 karena benda hitam, dan nilai sigmanya adalah 5,57 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4, dan nilai luas permukaannya kita ubah ke dalam meter persegi dengan nilai 20 kali 30 kali 10 pangkat minus 6, dan nilai suhunya sudah dalam satuan Kelvin bernilai 1000 Kelvin. Kita hitung nilai daya dengan rumus E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Berdasarkan data-data tersebut, maka diperoleh nilai P sama dengan 3,342 kali 10 pangkat 1 watt atau 33,42 watt. Baik, kita perhatikan suatu grafik antara daya power density atau kerapatan daya terhadap panjang gelombang. Kita perhatikan hubungan sederhana ini antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum diperoleh lambda yang kita sebut panjang gelombang pada intensitas maksimum kita sebut sebagai lambda maksimum. Bukan berarti lambda yang terpanjang, tapi maknanya di sini adalah panjang gelombang pada saat terjadi intensitas maksimum atau pada suhu yang paling tinggi. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan bergeser.
Di sini semakin tinggi suhu, data yang kita tampilkan nilainya di sini untuk data suhu adalah dari 4000 Kelvin kemudian beralih ke 5270 Kelvin dan pada suhu 7000 Kelvin. Nah, pada suhu tinggi 7000 Kelvin nampak panjang gelombangnya semakin tinggi suhu, maka panjang gelombang pada intensitas maksimumnya bergeser ke sebelah kiri. Jadi semakin tinggi suhu, maka panjang gelombangnya bergeser ke sebelah kiri, yaitu pada saat blue start. Nampak di sini terjadi pergeseran panjang gelombang ke arah sebelah kiri semakin tinggi suhunya. Pergeseran wind ini dirumuskan dengan persamaan lambda maksimum kali suhu atau kali T sama dengan C, di mana nilai C adalah nilai konstanta wind dengan nilai 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Contoh soal. Suhu di permukaan matahari sekitar 5000 Kelvin. Bila laju cahaya senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, berapakah frekuensi cahaya yang dipancarkan? Yang diketahui dalam soal tersebut adalah suhu bernilai 5000 Kelvin, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan konstanta wind bernilai 2,898 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Berdasarkan rumus pergeseran wind, kita peroleh lambda M kali T sama dengan C, sehingga lambda M sama dengan C per T, sehingga diperoleh nilai lambda adalah 5,796 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena yang ditanyakan frekuensi, maka kita dapatkan nilai frekuensi dengan rumus F sama dengan C per lambda, sehingga diperoleh nilai frekuensinya adalah 5,18 kali 10 pangkat 14 Hz. Berikutnya kita akan membahas hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans menggunakan dalil ekuipartisi klasik untuk menentukan energi rata-rata osilator. Mereka merumuskan rapat energi total dirumuskan dengan Rho sama dengan 8pi K kali T kali lambda pangkat 4. Dengan Rho adalah rapat energi total, K adalah tetapan Boltzmann dengan nilai 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, lambda adalah panjang gelombang, T adalah suhu mutlak. Berikutnya, untuk distribusi Planck. Planck mengemukakan bahwa energi yang diradiasikan oleh sebuah osilator yang frekuensinya F adalah perkalian bilangan bulat dari H kali F, atau kita tuliskan energinya adalah N kali H kali F, di mana N adalah banyaknya foton dimulai dari nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. F adalah nilai dari frekuensi dan H adalah tetapan Planck dengan nilai 6,626 atau 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan En adalah energi N foton. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang efek fotolistrik untuk pertemuan minggu depan. Sampai sini dulu ya untuk pembahasan radiasi benda hitam. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya mengenai peristiwa efek fotolistrik yang berkaitan dengan teori Planck. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.